Jadi tidak ada namanya ruh gentayangan. Nabi Muhammad SAW pada saat mengubur jenazah seorang sahabat, beliau ceramah panjang lebar. Beliau mengatakan kalau orang mukmin meninggal dunia, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga. 1 malaikat mau diubun-ubun kepalanya. Yang mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, malaikat rahmah menangkapnya, dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Setiap menembus langit, para malaikat di langit mengatakan, ruhnya siapa ini sungguh mulia. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk itu. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman kepada para malaikatnya, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Maksudnya roh orang beriman itu, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya. 3 langkah mereka pulang, kata Nabi SAW, mayit ini masih bisa dengar terompas sendal mereka. Setelah itu sudah tidak lagi. Datang Munkar Nakir, dudukan dia lalu nanyakan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, sudah jelas. Pertanyaan yang sudah kita tahu. Kemudian dia akan jawab kalau dia orang beriman. Kata Nabi SAW sesuai dengan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan kekal perkataan benar di lisan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia maksudnya, selama di dunia kalau kita belajar agama, kalau orang tanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu haji, kenapa kamu umrah, kenapa bakti umrah, kita bisa jawab karena kita belajar. Dan di akhirat maksudnya adalah di kuburan. Pertanyaan malaikat. Maka dia akan jawab dengan sangat mudah. Setelah itu Allah bukakan, atau malaikat membukakan baginya pintu neraka. Dia lihat hiruk-hiruknya, dia takut orang mukmin ini. Lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, sampailah kepada dia bau-bau wanginya. Dan dia lihat bagaimana indahnya surga itu. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu, karena saya ingin masuk ke surga saya. Setelah itu datang sebelahnya orang tampan, bersih, wangi, sampai kagum si mayit ini. Dia tanya, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat kita, umrah kita ini, sedekah kita akan jadi makhluk di kuburan, akan menemani kita nanti. Lalu kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bentangkan permadani dari surga. Maka dia bisa menikmati dan melihat surganya walaupun belum masuk sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan kata Nabi SAW, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Kalau orang kafir terbalik, akan datang 3 sosok malaikat, kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, dan 1 malaikat maut diubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Ruhnya tidak mau keluar. Kata Nabi SAW, lalu malaikat mencambuk dengan keras, ya, dan menariknya ibaratnya seperti bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru tiba di langit pertama, para malaikat sudah menolak. Karena kata Nabi SAW, ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Setelah itu, Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku yang termasuk ahli neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka bersamaan pada saat jenazahnya diantar, ruhnya juga dikembalikan. 3 langkah mereka pulang, masih terdengar terompas suara sendal mereka, para pengantar. Setelah itu sudah tidak lagi malaikat Munkar Nakir dudukan mayit ini, tanya kepada dia pertanyaan yang sama, tapi dalam hadis mereka cuma mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Maka dia tidak bisa jawab. Setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat indahnya surga itu, dia kagum. Malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Saya bisa kau masukin, tapi kamu yang sendiri tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh. Tutup, dibuka pintu neraka, dan dia sampai kepada dia panasnya. Dia lihat bagaimana ya beratnya siksaan di dalamnya. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka si mayit ini, kata Nabi SAW, berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu, karena aku tidak ingin masuk ke neraka. Datang sebelahnya orang yang buruk tampangnya, menakutkan, baunya busuk. Lalu kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Si mayit ini bilang. Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian dalam 2 riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, maka kedua dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Nabi SAW menyatukan jari-jari beliau. Kemudian disempurnakan lagi, dijepit lagi. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Riwayat yang kedua, Allah mengutus malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Allahu alam seperti bagaimana atau seperti apa. Yang jelas seperti itu hadisnya. Kemudian diutus kepadanya malaikat ini membawa sebuah besi. Yang besi itu, kata Nabi SAW, kalau seluruh jin dan manusia miliaran jumlahnya, mereka semua bekerja sama untuk membalikkan saja, mereka tidak mampu karena beratnya. Lalu dihantamkan kepada orang ini, maka hancurlah orang tersebut. Kemudian diutuhkan kembali. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Sebagian ulama hadis menggabungkan keduanya. Jadi sambil dinding kuburan menjepit tubuhnya tulang rusuk seperti ini, sambil juga dihantam hancur. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka.
Ini kondisi kuburan. Kalau tadi saya kasih contoh ada satu rumah, Bapak Ibu sekalian ada orang bunuh diri di situ. Ya, dia mati bunuh diri. Tadi Bapak-bapak ada sebagian mengatakan saya tidak mau beli rumahnya. Kenapa? Takut ada ruh gentayangan. Orang itu yang bunuh diri mati dalam keadaan berbuat dosa. Walaupun dia muslim kan? Apalagi kalau dia kafir. Berarti dia sedang diapakan di kuburan? Ada waktu keluar gentayangan nggak? Terus kenapa yakin gentayangan ini? Kenapa takut? Makin Bapak Ibu takut, makin jadi-jadi tuh suara di rumah. Suara bayi di atap, pintu rumah di belakang bunyi cangkul sendiri dan segala macam. Ini semua permainan syaitan. Di saat Bapak Ibu takut sama syaitan. Makin kita berani maka makin takut syaitannya. Sama juga kalau satu rumah lagi, di dalamnya orang dibunuh, sekeluarga. Rata-rata jemaah saya tanya, Bapak Ibu mau beli rumahnya nggak? Nggak mau Ustaz. Sama karena kasusnya orang mati juga. Kalau tadi kan bunuh diri, kalau ini dibunuh. Harusnya beli aja rumahnya. Karena itu mati syahid kalau dia muslim. Dibunuh oleh perampok mati syahid nggak? Mati syahid. Rumahnya berkah itu kalau dibeli. Kenapa takut tidak mau beli? Saya berapa kali lewat di beberapa titik di Jakarta. Ini rumah Ustaz, serem, tidak ada yang mau beli. Kenapa? Ada orang bunuh diri. Kayak sini saya beli kalau murah. Beli saja. Nggak ada urusannya. Jadi syaitan itu hanya menakut-nakuti orang yang takut sama dia. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.